Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Denny Kustama di channel gue Denkus Channel. Vlog kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama temen gue yang bernama Rio. Dia mau sharing selama pengalamannya di fitness industry. Kayak gimana videonya? Tonton terus. Oke, nah ini dia orangnya. Rio, kabar bro? Kabar baik. Kita tetap social distancing, jaga jarak kurang lebih semeter ada deh. Ada. Oke. Nah ini sosok Rio ini dia mau sharing pengalaman lo selama di fitness industry ya. Oke. Karena banyak orang yang mungkin memilih bekerja di instansi-instansi perusahaan-perusahaan ya mungkin banyak lah ya. Banyak. Tapi maksud gue itu kayak banyak orang nggak melirik juga industri gym untuk mereka berkarir di dunia industri gym, fitness industry ya. Betul. Nah makanya gue undang Rio, kenapa? Karena kalau gue lihat sosok sukses di fitness industry. Amin. Gokil nggak? Amin. Gue lebay gak sih? Enggak ya? Enggak ya. Sukses selalu bro. Jadi enggak. Nah untuk itu gue mau nanya nih yuk. Tapi sebelumnya ya, dalam kondisi COVID-19 ini yang wabah ini sedang luas sih. Ya, wabah ini yang sedang pandemi COVID-19 ini, gue mau nanya sama lo. Oh ya, sebelumnya gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar, diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dan gue juga terus berdoa ya yo, dalam kondisi wabah corona ini, yang ini tuh bukan bicara kota, bahkan negara lagi, tapi bahkan dunia bro, kayak gitu. Terus gimana bro? Langsung aja gue mau nanya sama lo tentang wabah ini yang ada di Indonesia khususnya ya. Ya pasti ngimpact banget ya, ngefek banget ke semuanya ya. Dan kalau gue secara pribadi juga ya pasti ngefek lah ya kan. Apalagi gue masih di dunia fitness dan itu menjadi salah satu, bisa dibilang korban ya, bisa dibilang korban ya. Bisa dibilang juga sebagai salah satu lini yang terkena imbas dari COVID-19 ini. Iya, sebenarnya kalau yang kena imbas dan jadi korban banyak sih dari pekerja-pekerja yang mereka garda depan. Benar. Khususnya kalau di pemerintahan mungkin polisi, TNI, mereka terus menjaga situasi kondisi, mengayomi masyarakat dan lain sebagainya kan. Mereka pasti tuh garda depan, dan juga pemerintahan yang tetap harus menjalankan aktivitasnya ya kayak gitu. Ya memang banyak lah ya yang menjadi luas lah, imbasnya banyak banget. Terus ya kita doakan lah mudah-mudahan wabah ini segera selesai. Kita bisa grafiknya bisa turun. Amin, mudah-mudahan. Karena so far sampai sekarang ini masih naik. Masih naik grafiknya. Masih naik. Oke Om. Langsung aja nih gue mau nanya tentang. Oh iya, gue mau dikorek nih. Yoi. Nah, gimana pengalaman lo selama kerja di fitness industry dan sejak kapan? Oke. Pengalaman ya. Kok gue bisa nyemplung ke dunia gym gitu? Yoi. Pengalaman, oke. Kalau untuk pertama kalinya gue di dunia gym itu 2008 itu pertama kali cikal bakal gue bisa nyemplung ke dunia gym. Oke. Nah itu gimana ceritanya? Sebenarnya simpel sih. Gue sebelum gue nyemplung di dunia gym, gue kerja di salah satu perusahaan retail di salah satu mall di Bogor. Ya. Itu gue jaga lorong kitchen cuy. Gue jaga lorong kitchen, jaga lorong dapur, yang gue mesti jaga panci, kemudian botol minum dan segala macam. Dan gue dressingnya itu atas meja putih, bawah celana hitam. Oh gitu. Gue ngalamin hal itu. Dan itu pekerjaan yang menurut gue nggak gampang ya, pekerjaan yang cukup berat. Kelihatannya gampang cuma jaga lorong doang gitu. Nah sampai pada akhirnya gue mikir ya mohon maaf sebelumnya, tapi gue kalau dalam secara pribadi gue mikir, ini kalau gue kerja kayak begini, kapan gue bisa gapai mimpi-mimpi gue gitu kan. Dan yang pasti mimpi-mimpi yang berhubungan atau yang membutuhkan finansial yang cukup besar lah ya. Nah sampai akhirnya setelah 2 minggu gue kerja di situ, ada temen gue yang kontak. Temen gue ngontek, namanya Steve Jordan. Dia teman SMP gue, teman SMA gue. Dia yang pertama kali ngehubungin gue untuk kerja di salah satu perusahaan fitness yang baru masuk di Bogor, di salah satu mall di Bogor, Botani Square ya. Botani Square itu di Celebrity Fitness. Itu gue inget banget, itu Oktober 2008.
Iya. Oktober 2008 akhirnya gue nge-apply dan ya alhamdulillah puji Tuhan gue diterima. Itulah cikal bakal pertama gue masuk di dunia gym. Iya, terus setelah dari Celebrity Fitness lu berapa lama tuh? Di Celebrity gue nggak lama sih, kurang lebih cuma 2 tahun lah. 2 tahun 2 tahun, itu pun 2 periode, 2 kali. Jadi gue sempat resign karena pekerjaan lain hal, gue resign. Padahal saat itu gue lagi di kontes sih. Gue di kontes untuk naik masuk ke dalam jajaran manajemen. Cuman karena ada satu dan lain hal akhirnya gue mengundurkan diri dan teman gue itu yang naik. Oh gitu. Steve Jordan itu yang naik jadi tim leader saat itu. Nah akhirnya begitu gue resign, gue lupa waktu itu gue ngapain setelah gue resign itu, baru gue masuk lagi. Masuk lagi ke fitness industry lagi? Di Celebrity Fitness lagi di cabang yang sama juga sama. Di situ. Jadi gue 2 kali gue kerja di Celebrity Fitness. Jadi awal mula itu Oktober 2008. Iya, sampai dengan keluar dari Celebrity Fitness? Kurang lebih setengah hampir 2 tahun. 2 tahun lah, berarti kalau 2008, 2010 lah ya? 2010 lo berhenti karir lo di Celebrity Fitness? Di Celebrity berhenti. Nah setelah itu lo masuk join lagi ke sama perusahaan mana? Masih di dunia gym juga, cuma sebelum gue nyemplung lagi di dunia gym itu gue sempat usaha sendiri. Ada usaha sendiri, hasil dari Celebrity Fitness tadi. Nah terus 2011 pertengahan baru gue masuk ke Fitness First. Fitness First yang di Jakarta? Jakarta, Taman Anggrek. Jakarta. Itu gue nggak lama sih, kurang lebih sekitar ya 7-8 bulan lah. Kurang lebih setahun lah ya. Nggak nyampe ya, 8 bulan aja. Setelah dari berarti 2011an dong, Fitness First ya? 2011. Nah dari Fitness First lu pindah kemana lagi? 2011 itu gue resign juga dari situ, gue belum nyemplung lagi di dunia gym tuh. Belum nyemplung, jadi setahun itu gue lanjutin usaha gue. Plus ngembangin usaha gue waktu itu. Nah cuman berhubung itu join dan banyak kepala emang nggak mudah, sekalipun temen kalau urusannya uang susah cuy. Nah cuman karena kita basicnya dari teman, jadi nggak ada perselisihan, nggak ada permasalahan waktu usaha kita itu beres. Nah 2012 itu akhirnya gue hijrah ke Bandung. Hijrah ke Bandung, masuk di Gold Gym 2012 Agustus. Nah itu dia. Disitulah gue benar-benar ngebangun karir gue di dunia gym. 2012. Dari 2012 jadi lu 2008 Celebrity Fitness sampai 2010. 2011 Fitness First. Kalau untuk 2012 pertama gue masuk tuh gue basic level. Jadi sebagai seorang konsultan. Dan itu masih pre-sales, jadi masih belum. Sorry yo, gue potong yo. Pada saat lu bergabung di Celebrity Fitness, itu lu posisinya sebagai apa sih? Di tahun 2008. Fitness consultant. Jadi pertama kali gabung Celebrity Fitness 2008 sebagai fitness consultant ya. Sampai 2010. Lalu lu 2011 lu gabung di Fitness First sebagai apa? Sama. Tapi istilahnya membership consultant kalau di Fitness First. Fitness First membership consultant. Terus kalau 2012 lu gabung di Gold Gym sebagai fitness consultant juga. Fitness consultant juga. Sebelum melangkah ke pertanyaan selanjutnya, bisa jelasin nggak sih, tugas lo apa sih waktu itu? Waktu dari Celebrity Fitness, Fitness First sampai ke Gold Gym. Job desk sih ya, basicnya sebenarnya kita marketing. Cuma bedanya nggak ada produk yang kita jual. Kenapa? Karena kan kita sebagai konsultan bukan menjual peralatan gym, tapi membership. Nah itu dia. Jadi cuman memang karena filosofinya kita ditanamkan, kita itu jual mimpi, kemudian jual ibarat kata ya gambaran besar bahwa orang yang pengen turun, naik berat badan, bentuk badan segala macam, kita lah yang bantu as a consultant. Iya, paham. Jadi lu undang orang untuk datang ke tempat lo, terus lo coba sedikit wawancara kali ya, ngobrol-ngobrol terkait goalnya apa sih, dia mau naikin apa. Naikin atau turun berat badan, terus lo arahkan untuk menjadi membership gitu ya, untuk dia join di fitness lo ya. Terus pada akhirnya lu di 2012 ya, lanjut lagi cerita yang terakhir. 2012 lu gabung di Gold Gym nih sebagai fitness consultant. Nah, itu karir lu di Bandung itu selama di Gold Gym berapa lama tuh? Kurang lebih karir 5 tahun. 5 tahun ya? Udah lama juga karena gue berakhir. Berarti sampai 2000. Gue berhenti di 2017. 2017. Agustus 2017. Jadi pas 5 tahun. Nah itu selama itu terakhir lu jabatannya sebagai apa? Sebagai kepala cabang atau club manager. Manager ya. Iya. Jadi lu mulai
pertama kan di Gold Gym itu kan sebagai konsultan. Terus tahapannya itu apa tuh? Jadi mulai dari konsultan itu gue naik jadi asisten sales manager. Sales manager. Okay. Setelah itu gue up lagi naik jadi sales manager. Oke. Setelah naik up jadi sales manager, yang terakhir adalah club manager. Oke. Jadi konsultan, asisten sales manager, sales manager, sampai club manager. Nah terakhir lu apa? Club manager itu top. Ini lu ya, karir lu ya, gue di Gold Gym ya. Oke yuk. Nah mungkin kita pengen tahu juga kan ya. Apa nih? Nah kalau misalnya sampai dengan level itu atau dari level yang awal deh, yang lu tadi bilang, pertama dari konsultan, asisten, manager sampai club manager, salary-nya berapa sih kalau dari? Ngebahas salary. Yoi. Mas bro, mbak bro. Yoi. Ngebahas pemasukan nih. Iya. Sebut angka. Yoi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yakin. Kan sangkanya ria. Enggak lah ya. Nah, tapi ya mungkin ini salah satu juga alasan kenapa banyak orang masuk di dunia gym ya, karena tertarik sama yang namanya income-nya. Okay. Nah kalau boleh gua paparkan, gua kasih average-nya aja ya rata-rata ya. Kalau average rata-rata dari yang ini ya, dari awal ya, dari basic level. Oke. Konsultan itu basicnya itu kurang lebih average sih. Kalau secara pengalaman gua pribadi dan gua ambil average dari anak-anak gua dulu, itu bisa dapat antara ya 4 sampai 8 juta. Oke, average ya. Average 4 sampai 8 juta. Rata-rata ya. Nah, ketika lu level lu naik ke asisten asisten manager itu mulai naik rata-ratanya mulai naik dari angka 6 sampai dengan 10. Oke, itu ASM ya. ASM. Asisten manager. Asisten Kalau untuk manager, sales manager itu berkisar antara ya 10 sampai 15 20 masih dapat lah. Oke, 10 sampai 20 10 sampai 20. lah ya. 10 sampai 20. Terus kalau manager Club manager. Iya. Club manager itu antara 20 sampai 40. 20 sampai 40. Wow. Gede banget, gila loh. Ya puji Tuhan lumayan. Lumayan. Gila ya, tapi jujur sih kalau buat gue dengan penghasilan segitu cukup besar sih, Om. Nah, tapi kalau untuk itu kan dunia marketing yang lu bilang juga ya. Dunia marketing, kita ngundang orang untuk datang, kita perkenalkan mungkin fasilitasnya dari klub tersebut, menyediakan apa, mungkin nggak hanya fitness yang biasa orang angkat-angkat besi kayak gitu ya. Secara awam ya, besar ya. Iya betul, di situ mungkin ada fasilitas kayak aerobik mungkin ya, sauna dan lain sebagainya ya, kelas studio, yoga mungkin ya. Mungkin kalau dari segi fasilitas untuk sekelas level celebrity fitness first atau Gold Gym, mungkin dia udah mumpuni lah ya. Udah standarnya internasional. Standar internasional. Oke. Nah terus gini kalau dari targetnya sendiri yang tadi lu bilang ini kan dunia marketing. Apakah dari konsultan terus ASM, manager sampai dengan klub manager itu tetap dapat target dari salary yang lu bilang tadi? Iya betul. Gitu ya. Betul. Jadi cuma kan beda-beda ya. Beda. Jadi mulai dari basic level, lu mikirin target lu pribadi. Sales manager mulai terpecah. Jadi lu punya target pribadi plus target tim. Nah, setelah itu naik jadi sales manager, lo kebagian seperempat, bukan seperempat, maksudnya kebagian sepertiga lah, sepertiga dari target klub. Nah, kalau klub manager ya otomatis semuanya lo target lo. Iya. Oke, jadi buat temen-temen mungkin yang mereka di luar sana suka sama tantangan kali ya, sama tantangan, challenge, dan lo suka di challenge diri lo, nah lo rasanya boleh juga tuh untuk fitness industri ini lu coba berkarir di situ, karena kalau gue lihat maksudnya nggak munafik lah ya, kita pengen lihat juga berapa sih salary-nya gitu. Tapi kalau gue denger dari yang lu sampaikan itu cukup menggiurkan sih kalau menurut gue. Sangat. Iya nggak sih? Maksudnya kita fight nih, kerja nih, ya kan, di bawah tekanan dengan target. Tapi kalau misalnya hasilnya yang kita dapatkan dengan angka yang lu bilang tadi, wah itu dilupain coy. Yoi, gokil sih kalau menurut gue. Karena gini pada umumnya kalau di Indonesia ini kan kita melihat ada yang dibilang UMR lah, kayak gitu. Kayak di Bogor mungkin UMR-nya 3, sekian atau udah nyampe 3, berarti Bogor Jawa Barat tuh kurang lebih 3, sekian lah ya. Mungkin kalau Jakarta nyampe lah 4,1 atau 4, sekian lah, something lah. Nah itu untuk mungkin di perusahaan-perusahaan ya umumnya dengan level jabatan yang baru awal orang itu berkarir lah ya, basic level lah ya kayak gitu. Tapi kalau untuk di gym, nah apakah pertanyaan gue lagi nih apakah kalau di fitness industry ini
apakah dia dituntut untuk punya pengalaman, dia harus badannya besar atau kayak gimana? Itu kayak gimana sih? Kalau tergantung divisi ya, tergantung divisi gitu mungkin ya. Tapi kalau untuk saat ini sih mungkin kalau untuk penampilan atau appearance itu penting tapi tidak diutamakan. Nah, itu dia kenapa? Karena beberapa departemen di dunia fitness itu tidak mewajibkan lo mesti punya badan bagus segala macam. Tapi kalau punya badan bagus akan lebih ada nilai plus. Gitu. Kenapa? Karena banyak kok fitness konsultan yang gemuk, banyak juga personal trainer yang kurus, gitu kan? Atau instruktur yang gemuk juga banyak, gitu kan? Jadi sekarang lebih ke arah tujuannya, fungsinya. Jadi kalau si individunya nggak jadi nomor 2, tapi tujuannya. Jadi dia bisa bikin orang, walaupun konsultannya kurus, bisa kok bikin membernya atau kliennya jadi gemuk. Nah, atau member yang konsultan yang gemuk bisa kok bikin membernya atau kliennya yang gemuk jadi kurus. Gitu. Jadi kalau dari segi experience untuk bergabung di fitness industry itu nggak terlalu masalah ya, selama dia punya kemauan dan keinginan untuk itu. Lebih ke bantu orang sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau menurut gue gini yo, misalnya gue mau ngelamar ke perusahaan IT, sementara background gue hukum nih misalnya, atau sementara background gue misalnya psikolog, apalah beda lah ya sama perusahaan yang mau gue lamar gitu. Otomatis biasanya di situ kan dia mencantumkan dicari orang misalnya dengan disiplin ilmu TI bla bla bla. Nah, maksud gue itu yang gue tanyain. Dia dengan latar belakang pendidikan apapun bisa diterima. Bisa banget. Ya balik lagi gimana penilaian si orang yang interview ya. Nah, itu dia kenapa? Karena dunia gym itu luas banget dan dia fleksibel, nggak terlalu kaku. Di klubnya itu orang-orangnya ada apa aja sih, Jo? Kalau untuk departemen secara garis besar ada 4 departemennya. Departemen sales, kemudian ada departemen operation, personal training, satu lagi kelas. Kelas nanti dia. Operation itu mencakup ya ada attendant, kemudian ya masalah operasional. Kalau sales otomatis di bagian selling. Berarti lo di departemen sales. Ya? Gue awal dari departemen sales. Nah, departemen sales itu mungkin bisa dikategorikan lagi nih, banyak mungkin kan. Mungkin di situ ada konsultan, ada personal trainer, terus ada apa lagi? Kalau personal trainer sebenarnya masuk ranah sales juga ya, cuma dia lebih spesifik personal trainer. Oh gitu. Nah, iya. Terus departemen lainnya adalah si instruktur tadi kalau untuk kelas. Oh gitu ya. Mungkin personal trainer nggak masuk ke departemen sales? Dia sebenarnya departemen personal trainer, cuman dia dia kebagian juga ya. Kebagian sales tadi. Akan target sales itu ya. Oke. Iya. Oke yo. Terus gini yo, pertanyaan gue nih. Apa nih? Pada umumnya kebanyakan orang itu kan melihat dunia gym itu konotasinya ya gua arti dalam tanda kutip negatif ya. Nah, terus gimana sih tanggapan lo? Nah, cuman maksud gua negatif kayak gini nih yo. Kalau misalnya gua dan nge-gym yuk. Nge-gym. Sorry to say ya. Banyak gay, ngeri gue. Serem. Kalau cowok nih identik konotasinya tuh bagi yang awam ya. Banyak gay ya. Ini mohon maaf nih ya, maksud gue tanpa mendiskreditkan. Iya betul, maksud gue bukan yang menginikan kaum yang ini ya, tapi pada umumnya orang tuh kayak masih mikir gitu. Gue lebih baik olahraga di rumah aja deh. Gue beres-beres rumah juga udah keringetan cukup, main sepeda atau lari-lari di rumah cukup. Gue nggak perlu deh nge-gym. Nah terus gimana sih tanggapan lo tentang hal itu? Nggak bisa dipungkiri ya sebenarnya tanggapan negatif dan katanya dunia gym itu ya gue bilang benar ya ada kejadian gitu kan, gue bilang salah gue munafik banget gitu kan, kasar kata. Kenapa? Karena emang kesana kayak gue nutupin dan emang kenyataan realnya ya di dunia gym ada gitu kan, ada ya beberapa orang yang ya mereka punya orientasi yang berbeda-beda segala macam. Nah itu jadi nggak salah kalau orang berpikir takut tapi bukan gue ngebela dunia gym juga. Dunia gym udah punya standar tadi ya, ada SOP-nya, ada terms and regulation-nya, dimana kalau seandainya memang ketahuan atau mengganggu, annoy beberapa member lainnya, yang perusahaan berhak buat meng-cut atau si klub tersebut berhak buat meng-cut orang yang mengganggu tadi. Kalau seandainya memang udah agak sedikit, mungkin ada aktivitas fisik yang mulai agak sedikit mengganggu gitu kan, baru. Dan CCTV juga kan ada, gitu kan. Jadi lo nggak perlu takut lah sebenarnya, nggak. Cuman ya balik ke masing-masing sih. Oke.
Iya. Tapi emang banyak sih, banyak banget katanya itu yang maaf juga banyak yang bilang tempat gym kalau cowok mungkin mikir ada yang takut, ada juga yang seneng. Iya nggak, betul nggak? Senangnya kenapa? Cewek-cewek gitu kan, cewek terus ya satu sisi buat motivasi dia olahraga juga, ya kan. Jadi gue nge-gym samping kanan kiri gue ada cewek, gue show off gitu kan. Jadi penyemangat juga. Jadi tergantung melihat dari sisi yang mana juga nih. Oke. Terus gini yo, pengalaman lo yang menarik ketika lo bergabung di industri fitness ya, fitness industri ya, plus minusnya apa sih? Kalau untuk minus lu plusnya dulu nih. Bebas ya. Kalau ini pengalaman lucu aja lah ya, pengalaman kurang lebihnya. Kalau untuk negatifnya sih salah satunya gue juga pernah ngalamin ya, sampai diikutin bahkan. Sampai diikutin apa ya, ibarat kata sama salah satu orang di di klub tersebut sampai ke toilet. Nah itu jadi gue serem dan gue udah agak sedikit curiga sih ya, agak curiga, cuman ya itu lucu lah, itu kejadian lucu yang apa ya, karena gue yang sampai berlanjut nggak berlanjut, tapi itu salah satu alasan dan reason juga sampai akhirnya gue agak sedikit apa ya maaf nih, gue jadi agak sedikit takut kalau misalnya gue buang air kecil di klub tuh gue agak sedikit takut gitu kan. Nah jadi tapi itu pengalaman traumatis doang sih, jadi nggak berlanjut sampai yang wah segala macem, enggak. Nah, jadi kalau pengalaman positif juga enggak ya sebenarnya, ternyata ya pengalaman serunya deh itu gue dapat kiriman makanan, gue dapat kiriman pulsa, kemudian ya kayak gitu-gitu lah kurang lebih. Terus apa ya positifnya lagi yo? Positifnya lagi ya otomatis gue apa ya, dulu gue cungkring banget sih, kurus banget gue, karena gue salah satu orang pencinta game online. Nah itu dia, sampai akhirnya ya karena gue kerja di dunia gym terus kurus kan kayaknya gimana gitu kan. Nah akhirnya gue termotivasi. Sini udah ini ya? Sini udah agak isi teman, agak sedikit turun dikit lah. Oh gitu ya? Gue sempet nyampe. Tapi jadi nih kayak kalau dibuka bajunya. Woi, bukan nih, jangan. Jadi gue sempat nyampe di angka 75 kilo. Dengan tinggi 171, dan itu gue benar-benar yang bulking, itu pengalaman yang luar biasa ya. Jadi gue termotivasi ngeliat orang punya badan bagus, gue jadi pengen bagus, dan akhirnya gue berusaha sendiri sampai akhirnya gue ngedapetin. Gitu. Lu ngerasa sehat juga ya? Yap. Otomatis lu kerja di situ, di gym gratis. Otomatis lu, nah itu diwajibkan nggak sih? Nah itu dia, balik lagi kan tadi gue bilang, sebagian orang jadi sadar, akhirnya dia ngerasa gue sebagai role model nih, gue kerja di gym masa badan kurus, badan gemuk gitu kan. Nah, akhirnya mereka dia mulai olahraga juga. Nah setelah dia sadar, baru dia punya nyadarin orang juga buat mulai olahraga. Oke. Jadi harus dari diri sendiri dulu, baru kita bisa ngajak orang lain ya. Dan itu mesti punya passion. Passion. Kalau menurut lu passion lu ada lu punya passion nggak? Sangat, gue sangat punya passion. Biasanya sampai sekarang gue masih di dunia gym. Nah lanjut yuk, setelah lu berkarir di Gold Gym Bandung 5 tahun, lu pindah kemana tuh sekarang? Setelah itu gue langsung agak lompatnya agak jauh ya, gue ke Surabaya. Gue ke Surabaya dan itu gue up lagi. Jadi emang dari dunia karir gue dari Bandung itu gue terus up. Ya alhamdulillah puji Tuhan gue di Surabaya itu dipercaya sebagai distrik. Distrik itu di atas level club manager ya? Jadi gue pegang 3 klub saat itu, gue pegang 3 cabang dan gue bertanggung jawab untuk salesnya di atas 3 cabang tersebut. 3 cabang tersebut. Itu nama klubnya apa? Namanya Urban Athletes. Urban Athlete di Surabaya ya? Itu tempatnya di daerah mana tuh? Tempatnya ada di daerah Mer, kemudian ada juga di daerah Ngagel itu di Marvel, kemudian ada juga di Tidar itu baru buka, Guna Wangsa Tidar, atau lagi sekarang baru buka cabang keempat itu di Landmark. Itu dia maksudnya dia sendiri atau di mall atau di mana sih? Dia yang satu di mall, yang 2 di apartemen, 1 di office building. Gitu. Jadi emang awalnya sebenarnya gym apartemen. Nama fitnessnya apa? Urban Athletes. Urban Athletes itu tuh levelnya sama nggak sih kayak Gold Gym, Fitness First, Celebrity Fitness? Secara hierarki. Secara maksudnya fasilitas gitu maksudnya. Kalau dibilang ukuran mega gym tidak. Kenapa? Karena mega gym itu yang paling pertama dasarnya adalah luasnya. Sedangkan Urban Athletes itu luasnya itu cenderung lebih ke middle. Below. Nah itu dia. Jadi ukurannya nggak terlalu besar. Secara ukuran nggak terlalu besar, tapi secara fasilitas sudah lengkap juga. Lengkap ya. Namanya Urban, buat kaum urban bro. Buat kaum urban. Betul. Kaum urban, buat lo kaum urban dan milenial ya kan, pas banget. Dan itu recommended lah ya. Recommended. Kenapa? Karena konsepnya juga
beda ya, maksudnya beda. Beda ya. Kan selama ini gym itu konsepnya adalah weight training, kemudian ke studio dan segala macamnya. Kalau ini bawa konsep baru yang banyak dikenal sama orang, istilahnya adalah, bukan istilah tapi namanya CrossFit. Oke. Nah, lu di Urban Gym join sejak Urban Athlete. kapan? Urban Athlete. Ya. Nah, lu di Urban Athlete 2017. bergabung sejak kapan? 2017. 2017 sampai dengan Sampai 2019. 2019 3 tahun ya. Awal. 17, 18, 19. 2019 awal. Iya, kurang lebih 2 tahunan lebih lah ya. 2 tahun lah ya. Setelah dari Surabaya lu kemana? Setelah dari Surabaya itu gua hijrah ke Bogor. Hijrah ke Oke, Bogor, kenapa? Bogor. Karena udah terlalu lama gua di luar Bogor dan gua Oke. memutuskan udah kayaknya balik Bogor aja. Bogor keluarga lah ya. Keluarga. Oke. Nah, setelah itu lu join di mana tuh sekarang ini? Sekarang gua gabung di, ini gua masih rahasiakan tapi ya. Oh, Jadi gitu ya? karena gua belum mau share juga. Oh, gitu. Nah, itu dia. Oke, Jadi oke. gua gabung di salah satu perusahaan di Jakarta. Oke. Nah, Jakarta mana tuh? Jakarta Pusat. Pusat. Oke. Jakarta Pusat. Pokoknya gym juga nih. Gym Gua juga. masih di dunia gym pokoknya. Oke. Iya. Nah, itu dia. Oke, gini yo, lu kan awal karir lu di dunia gym itu kan dari 2008 ya? 2008. Dari Celebrity Fitness, Fitness First, Gold Gym, Urban terus Athlete. Urban Athlete, sampai yang terakhir, Sekarang nih. yang sekarang Ya. Jakarta Barat ya? Pusat. Pusat ya? Jakarta Pusat. Ada nggak sih lu Yo, untuk mau keluar industri itu? Maksudnya pindah keluar dari fitness industry kayak gitu loh? Keluar dari dunia gym. Iya, Wah, kayaknya belum. belum ya? Belum. Kenapa yo? Gua Lu yang nggak- pasti gua sendiri masih banyak mimpi besar gua yang, dan itu masih berhubungan sama gym. Oke. Masih berhubungan sama gym. Jadi emang udah ngelekat sih dunia fitness di jiwa raga gua. Selain itu apa bro? Alasannya? Alasannya duit. Oke. Duit itu masih sangat menjanjikan, sangat menjanjikan. Kenapa? Karena dunia kesehatan sekarang makin Oke, jadi kalau menurut gue memang sih dunia gym ini fitness industry ya. Yep. Fitness industry kalau dari segi salary itu cukup menjanjikan. Jadi kalau mungkin teman-teman di sana yang mau berkarir di fitness industry, kalau menurut gue nggak ada salahnya untuk dicoba sih. Apalagi khususnya buat kalian yang menyukai olahraga. Untuk di manajemen sales ya, khususnya ya, manajemen sales. Oke, cukup sekian video vlog dari gue kali ini. Ngobrol bareng Rio, menceritakan tentang di dunia fitness industry, Garam. asam garamnya. Jadi lo bisa juga untuk berkarir di fitness industry, dan ada beberapa referensi perusahaan yang bisa lo berkarir di situ. Banyak yang tadi kita banget sebutkan. sekarang. Oke, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel gue. Dan kalau kalian ada pertanyaan tentang apa yang kita bicarakan tadi mengenai fitness industry, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk share video ini ke seluruh medsos kalian. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Peace.